sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu? Ya. Masih semangat? Masih. Siapa yang mau curhat? Saya. Sabar dulu. Ibu-ibu kalau udah dipancing curhat, bawaannya pengen curhat aja. Coba kita kasih kesempatan sama teman-teman yang ada di rumah atau ibu yang di rumah, bapak-bapak, rekan-rekan semuanya boleh curhat melalui sosmed. Kita lihat dulu yang udah curhat melalui sosial media, ini dia nih, silakan. Kita baca sama-sama curhatan sosmed. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika anak yang pertama selalu merebut hak milik adiknya? Padahal sudah dibagi rata dan sama. Waduh, Ustadz, mungkin ini pertanyaan pertama sama Ustadz Abe. Silakan Ustadz Abe. Silakan Ustadz Abe. Dijawab dulu Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Memang ini pelik ya Bu ya. Bu. Ada kadang udah dibagi rata, tahu-tahu diambil lagi. Berasa bahwa saya kan anak pertama, benar apa enggak? Kebutuhan saya kan banyak, betul apa enggak? Apalagi semuanya kalau enggak gua nih yang ngurusin lu dulu, nah, lu enggak bakal hidup, betul-betul? Nah, Masya Allah, hati-hati Bu. Dulu Nabi pernah ketemu sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Siapa Bu? Nu'man bin Bashir. Lalu ketika Nabi ketemu sahabat Nu'man ini, kata Nu'man kepada Nabi, wahai Rasul, aku berikan kepada anakku yang pertama itu orang yang selalu melayani dia. Dikasih baby sister, dikasih pelayan yang selalu ngurusin. Kata Nabi, apa engkau berlakukan itu kepada anak-anakmu yang lain? Tidak. Kalau tidak, jangan kau lakukan itu, kata Nabi. Oh, ini Nabi mengisyarahkan bahwa kita jadi orang tua harus adil. Nah, ketika orang tua sudah adil, maka anaknya pun harus sesuai dengan apa yang menjadi amanah orang tua. Oleh karenanya jangan pernah mau Bu kita makan harta yang bukan hak kita. Jangan pernah kita mengambil hak orang lain, apalagi adik kita, saudara kita. Mohon maaf, lantaran adik kita bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain, dipinterin sama kakaknya, dipinterin sama yang lebih pinter, maka sebetulnya orang yang minterin itu dia sedang akan mendatangi kebangkrutan yang Allah siapkan buat orang tersebut. Na'udzubillah. Hak orang lain, kesenangan orang lain, apa yang menjadi hak orang lain lalu kita ambil buat kita, bukan malah jadi baik. Enggak akan pernah cukup orang yang rakus, betul apa tidak? Hidup enggak cuma di dunia. Apa yang hari ini kita ambil kepada hak orang lain, besok kita akan merasakan kebangkrutan yang paling besar saat ada di akhirat. Na'udzubillah. Bila enggak kita bisa bayar dengan harta nanti di akhirat.
enggak kita bisa bayar dengan tanah nanti di akhirat. Apa balasannya kerugian yang kita buat kepada orang lain? Besok sholat kita, puasa kita, sodakoh kita, amal soleh kita yang nanti akan membayar dari hak-hak orang lain yang kita ambil di dunia. Kira-kira rugi enggak kita? Rugi apa enggak? Rugi. Maka kalau rugi jangan suka ngerugiin orang lain. Kalau pengen untung di akhirat kudu ngasih untung orang lain. Ini mah kayaknya orang tua enggak ada seenak-enaknya. Nih amanah orang tua ini ada yang begitu ada? Ada. Kata orang tua bagian depan kontrakan 17 lantai buat gua itu amanah orang tua. Ada yang begitu ada? Lu mah ono aja no sawah yang belum dibangun. Ada yang begitu ada? Jadi jangan sewenang-wenang, hati-hati sama amanah, hati-hati sama hak orang lain. Kalau kita jadi orang jujur, insya Allah rezeki kita ini jadi barokah. Amin. Amin. Belum tentu yang banyak itu jadi berkah. Ya Bu ya, kita ambil yang punya kita, insya Allah itu yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kira-kira begitu Ustaz. Kalau misalnya wasiat dari orang tua itu nggak sesuai dengan hukum waris gimana Ustaz? Wah ini lebih berat. Tapi wasiatnya itu benar, maksudnya wasiatnya begini. Udah bagi rata aja laki-laki sama perempuan, semuanya bagiannya porsinya rata gitu. Kalau dalam Islam kan nggak gitu. Nah kayak gitu boleh nggak Ustadz? Begini ya Bu ya, kita atur dulu sebagai hukum Islam. Laki 1, perempuan setengah, betul tidak? Udah dibagi rata nih, orang yang anak lakinya bijak. Bijak banget sama adik-adiknya. Ini polanya harusnya gua 1, lu setengah, ini secara hukum Islam. Sudah saya terima, tapi saya sebagai adik, sebagai kakak pengen bagi adik. Jadi nggak apa-apa, sudah hukum Islamnya sudah selesai. Saya sebagai kakak, saya pengen bagi rata sama adik. Cocok apa enggak begitu? Cocok. Enak apa kagak begitu? Enak. Ada enggak yang begitu? Enggak ada. Mana? Oke. Baik gitu ya Ustadz ya. Oke, baik. Bu, jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Jangan nanya lagi. Tadi nanya Ustaz, tanyain Ustaz gitu ya. Silakan ada yang mau bertanya, silakan. Wah ini kayaknya mau curhat nih, mana silakan tadi. Ya, mana tadi, mana orangnya? Mana? Oh di depan, mana orangnya? Ini dia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dari Majelis Taklim Fatur Rahman dan saya ingin bertanya, dalam sebuah keluarga ada anak yang kurang diperhatikan orang tuanya karena orang itu bekerja. Bagaimana Pak Ustadz solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Baik. Sebelum jawab yang ini, saya ini paling kecil. Justru saya yang suka ngambil punya kakak. Mau nambahin. Oh iya. Ternyata ada pelakunya nih. Saya paling kecil nih. Ini kakak dibagi semua udah. Saya bilang kan saya paling kecil ya, ambil yang punya kakak. Oh iya benar. Terus kakak saya bilang ya udahlah buat adek aja gitu. Iya enak ya. Enak kalau paling kecil begitu. Enak paling bontot gitu ya. Paling bontot. Nih Bu ya, gini. Kadang-kadang kita sebagai anak itu seringkali itu baperan ya. Kita pengen perhatian dari orang tua yang sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, padahal orang tua itu sampai saya seumur begini nggak kering-kering tuh lisan orang tua tuh berdoa terus buat kita, ya nggak? Apa itu bentuk perhatian atau bukan? Nah, jadi perhatian itu bentuknya seringkali kita pengennya ditelepon gitu. Ya kan? Kita pengennya udah makan belum? Oh, kalau itu mah lain ya. Nah, gak semua perhatian kan harus seperti itu. Kadang-kadang kitalah yang ingin, kita gak diperhatiin.
Beda nih kalau si adek tuh diperhatiin sama orang tuanya begini. Kalau yang ini karena orang tua itu lihat. Si adek itu harus kemudian terus dicerewetin karena dia pelupa. Kalau si kakak mah sekali ngomong selesai. Artinya apakah adeknya yang diperhatiin doang? Enggak, kakaknya juga, ya enggak? Nah, hal-hal seperti ini seringkali kalau kita enggak paham, kita jadi merasa orang tua kita tuh beda-bedain perhatiannya buat kita. Ya kan? Kadang-kadang nih yang laki-laki dikasihnya lebih banyak dari yang perempuan. Kenapa? Karena yang perempuan mah juga udah ada yang ngasih lagi yang lain, suaminya lah, yang lain-lain. Misalkan ya, yang laki-laki lebih banyak kenapa? Karena pengeluarannya lebih banyak. Ternyata untuk bayar segala sesuatu yang kebutuhan untuk keluarga juga misalnya. Nah yang begini-begini karena kita nggak kemudian tabayun, klarifikasi, kita nggak paham, akhirnya kita merasa kita dibeda-bedakan. Nah ini hal-hal kecil tetapi tadi bisa menimbulkan masalah besar. Nah karenanya apa? Kalau sudah begini ya insya Allah kita mohon sama Allah bahwa kita mah minta diperhatiin sama didoain sama orang tua saja itu tuh sudah cukup perhatian dalam bentuk doa juga. Karena apa? Karena kita meminta biar Allah nanti yang mengurusi segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagits aslih lisani kalau takilni nafsi torfatin walahila adim minan nas. Jadi kita minta Allah nih yang menghidupkan, yang mengurusi kita, yang merawat kita. Agar supaya apa? Kita diperlikan pertolongan sama Allah. Ya, sekejap mata kita nggak mau lepas dari pertolongan Allah. Nah kalau Allah itu kasih lewat orang tua, lewat saudara, lewat sahabat, lewat teman, lewat apapun. Tentu kita paham. Kita udah nggak jadi masalah lagi bahwa wah ini orang tua kurang perhatian, sahabat mah ke yang lain gitu. Enggak, karena segala sesuatunya yang kasih adalah Allah. Ya, kurang lebih gitu, kita pahamin aja. Kalau udah dipahamin semua kita kembalikan ke Allah, mudah-mudahan lebih ringan kita. Insya Allah. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, jelas ya Bu ya? Insya Allah. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu hukumnya sudah jelas. Bicara keadilan panutannya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah ada perintahnya sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Karena Al-Quran adalah huda linnas. Petunjuk bagi umat manusia. Yuk sama-sama kita istighfar. Semoga Allah bersihkan hati kita, luruskan niat kita sehingga kita dimampukan untuk bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Astagfirullah.